Percaya nggak kalau teknik pijat yang kita kenal hari ini dulunya hanya boleh dinikmati oleh raja, kaisar, dan bangsawan? Bayangkan, dulu pijat itu sama berharganya dengan emas. Pijat bukanlah sekedar aktivitas menekan, mengurut, atau meremas tubuh untuk relaksasi. Kalau kita telusuri lebih dalam, pijat ternyata punya sejarah panjang yang luar biasa. Bahkan sering disebut sebagai salah satu ilmu penyembuhan tertua di dunia. Mari kita mundur ke ribuan tahun lalu. Di Tiongkok kuno, sekitar 2700 sebelum Masehi, ada catatan medis bernama Nuang di Neijing atau Kitab Pengobatan Kaisar Kuning. Di dalamnya, pijat dijelaskan sebagai salah satu metode utama untuk menjaga kesehatan dan menyeimbangkan energi tubuh. Tapi jangan salah, di masa itu, pijat bukanlah layanan umum. Hanya keluarga kerajaan dan bangsawan yang boleh mendapatkannya, karena dipercaya mampu memperpanjang umur dan menjaga kekuatan. Bergeser ke India, pijat juga berkembang lewat ajaran Ayurveda, sistem pengobatan tradisional yang sudah ada lebih dari 5.000 tahun. Di sana, pijat dianggap sebagai cara membersihkan tubuh dari racun, memperlancar energi hidup, prana, dan memperkuat ikatan batin antara memberi pijatan dengan penerima. Uniknya, pijat bukan cuma untuk orang sakit, tapi juga untuk bayi yang baru lahir, sebagai bentuk kasih sayang sekaligus menjaga kesehatan sejak dini. Kalau di Mesir kuno, pijat punya sisi mistis. Ada lukisan-lukisan kuno di dinding piramid yang menggambarkan orang sedang melakukan pijat refleksi. Bayangkan, sejak 2500 sebelum Masehi, mereka sudah tahu kalau titik-titik di telapak kaki dan tangan punya hubungan erat dengan organ-organ tubuh. Sesuatu yang masih dipakai hingga hari ini dalam praktek refleksi modern. Di Jepang, pijat berkembang dalam bentuk anma dan kemudian shiatsu. Keduanya menekankan pada keseimbangan energi tubuh dan titik-titik akupressure. Dan tentu saja seperti banyak hal di Jepang, teknik ini berkembang dengan disiplin tinggi dan sangat terstruktur, sampai akhirnya diakui dunia sebagai metode penyembuhan alternatif. Nah, yang menarik, di Nusantara kita pun punya tradisi pijat yang gak kalah tua. Di berbagai daerah, pijat bukan hanya untuk mengatasi pegal, tapi juga bagian dari ritual kehidupan. Misalnya, pijat ibu hamil, pijat bayi, sampai pijat untuk orang yang baru sembuh dari sakit berat. Bahkan ada keyakinan kalau pijat bisa membuang angin jahat dari tubuh. Pertanyaannya, kenapa pijat bisa begitu universal, ada di hampir semua peradaban? Jawabannya sederhana, karena sentuhan adalah bahasa tertua manusia. Sebelum ada obat, sebelum ada teknologi medis, sentuhanlah yang dipakai manusia untuk menenangkan, menyembuhkan, dan menghubungkan diri satu sama lain. Sekarang, ilmu pijat sudah dipelajari secara modern, masuk ke dalam kurikulum sekolah-sekolah terapi, bahkan dijadikan mata kuliah resmi di universitas kesehatan di berbagai negara. Tapi menariknya, inti pijat tetap sama, menyentuh dengan niat baik untuk memulihkan tubuh dan jiwa. Jadi lain kali saat Anda dipijat atau memijat seseorang, ingatlah Anda sedang melanjutkan warisan ribuan tahun yang dulu hanya dimiliki oleh para raja dan kaisar. Bedanya, sekarang kita semua bisa menikmatinya, bahkan menjadi profesi yang mulia. Kalau menurut Anda, lebih hebat mana? Obat modern atau pijat tradisional yang sudah bertahan ribuan tahun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena saya akan bahas lebih dalam rahasia di balik pijat pada konten berikutnya.